cinta dari tanah syurga. Ya, tanah yang telah diberkati Tuhan agar hambanya bisa tersebar luas dalam mencari rezeki yang halal. Seperti nenek yang biasa dipanggil Nenek Nabila, berusia 63 tahun, dan suaminya berusia 65 tahun. Mereka berdua sehari-harinya pergi ke kebun untuk memetik buah kopi. Seorang manusia biasa yang tak pantang menyerah dalam menghadapi kerasnya dunia ini. Jalanan yang berliku, berlumpur, licin, dan menyusuri hutan dalam keadaan panas maupun hujan, mereka lewati bersama-sama. Tetapi mereka tetap bisa tertawa dan tersenyum. Hidup Nenek Nabila memang tidak sempurna, tetapi ia selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Karena semua itu pemberian Tuhan. Sungguh seorang yang dapat menginspirasi kita dengan keteguhan hatinya. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal ini akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan menunggu bahagia untuk bisa bersyukur, tetapi bersyukurlah terus dalam segala keadaan. Niscaya hidupmu akan selalu bahagia. Lihat kita berbeda-beda, terus berusaha berikan warna, hadapi dunia, rentang tangan, raihlah cita, walau dengan keterbatasan, kita bisa bersama menaklukkan dunia. Jangan takut melangkah, susul masa depan. Kita bisa bersama raih cita-cita, buktikan pada dunia kita pasti bisa.
tanpa rajut dan kita pasti bisa. Ya baru pertama kali untuk mencoba memetik ini buah kopi. Nggak nyangka kalau metik buah kopi ini kita harus panas-panasan di kebun. Terus di sini kan banyak nyamuk. Ini perjuangan seorang nenek dan seorang kakek dalam melanjutkan kehidupannya untuk mencari nafkah. Jadi dengan saya menolong mereka, saya tahu gimana susahnya untuk mencari duit. Kita harus berada di kebun dari pagi sampai sore, terus metik buah kopi, belum lagi untuk proses selanjutnya. Dan ini udah kami dapatkan beberapa. Ini buah kopi. Tahu kalau kakek ini ternyata sulit ya cari duit. Kasihan loh nenek sama kakek itu tadi dari pagi sampai sore nggak panas, banyak nyamuk. Nek, boleh nanya sedikit nggak, Nek? Nama nenek siapa? Nama aslinya? Iya, Nek. Tidak mungkin nama aslinya. Asing lah nek. Nama panggilan sehari-hari lah, Nek. Oh, ayo, Pino Nabila. Oh, Ulang. Tidak aku. Ini Nabila. Umur nenek berapa, Nek? 63. Jadi umur nenek 63 tahun. Kalau kakek Kalau kakek tadi umur berapa, Nek? 65. Oh, nenek kakeknya 65. Berarti ini kebunnya milik nenek sendiri. Iya. Sehari-hari emang nenek setiap hari ke kebun, Ke Nek? kebun. Dari jam berapa tuh, Nek, pagi? Ya, kadang jalan apa? Oh, jam 8 pagi. Iya. Kalau pulangnya, Nek? Pulang ke asar. Oh, pulangnya di pasar. Nenek punya anak berapa orang, Nek? Anak 2. Oh, 2. Berarti nenek berkebun nih untuk aktivitas sehari-hari aja atau Iya. memang untuk mencari tambahan? Untuk makan sehari-hari. Oh, untuk makan sehari-hari. Iya. Biasanya dalam sehari bisa dapat berapa kilo nih, Nek? Ini kopinya. Satu karangnya kadang 15 kilo, 10 kilo. Oh, Ada tentu lah. 10 kilo lah. Rasanya gimana nih, Nek, untuk metik kopi di kebun panas, sedangkan nenek kan sudah tua. Dan gimana lah keadaan. Tidak ada Keadaan kita tidak punya apa-apa, cuma punya kebun lah. Oh, Kalau kita punya gaji bisa deh nunggu gaji. iya. Kita ada nahu per bulan nak. Jadi emang harus ke kebun. Harus ke kebun. kira-kira sudah berapa lama ya nek? Nenek Ini kebun ya. ke kebun. Dah lama, cuman ini yang kerja. Oh. Mati ditanam lagi. Cuman tiap hari bersawah, berkebun. Oh, berarti nenek itu sawah juga. Ya, Nek? bersawah, berkebun itulah gawe. Awak bukan ada uang aja. Enggak ada siapa ya, uang. Nek? Awak ke kebun lah. Pernah nggak, Nek, rasanya capek gitu, Nek? Ya capek dan cuma nak capek. Tapi capek merasa dan capek berhenti itu tidak. Tetap semangat ya, Nek. Perlu kita contoh dari nenek aja, udah tua tetap semangat. Jadi anak muda milenial juga harus tetap semangat. Ya kan, Nek? Itulah gawe kami lah. Udah kita nunggu tanggal 1 sampai tanggal 5. Nunggu untuk bisa dipetik kayak gini berapa lama ya nek? Nunggu dipetik ni. Iya. Lama lah. Berapa bulan ni. Ni temulanya buah dulu tu nyo ada banyak masak-masak tak. Oh, ada. Tidak yo dikit-dikit idaknya kita sekaligus mungkin atau setahun sekali idak itu. Kok ada belah ngambil. Biasanya nenek libur harinya kapan, Nek? Misalnya minggu libur atau setiap hari kerja? Itu. Oh, hari Sabtu. Sabtu libur. Di balai, Itu. Nek. Yo, balai itu Balai. kan liburnya. Itu mulai pula berjuang. Terima kasih. Ya, ya. Kata lu. Ini hasil kita hari ini. Kata. Ayo kata dah, nampak. Iya, betul. Video Bebe nak nampak kami kalau dalam. Iya.
Lah, dia. Jadi ini hasil kita untuk metik buah kopi hari ini, nolong nenek. Semoga kebunnya banyak hasilnya ya, Nek. Amin. Berarti kalau udah dipanen gini, Nek, berarti tahap selanjutnya apa lagi nih, Nek? Dijemur. Oh, dijemur. Ya, muncang ini kan. Jadi repot juga ya Nek. Repot ini, kerja ini. Itu eloklah sekolah. Pesan Jadi kesan dokter. dari dokter. Amin. Pesan dan Bisa kesan ya. dari nenek. Bisa nyuntik nenek. Pesan dan kesan dari nenek tetap sekolah, berjuang. Juang. Susah cari duit kayak Susah model ini. Lah tua masih juga. Nah, kalau kau besok lah tua ada istirahat di rumah. Kalau kami tidak ada istirahat sampai mati. Berarti ini setelah dipanen, habis itu Jemur. dijemur. Oh, baru ditumbuk ya, Nek. Jadi prosesnya panjang untuk buat kopi. Dari nenek yang berusaha untuk memanen, kemudian harus dijemur lagi, baru bisa dijual. Terima kasih ya. Baik Nek, terima kasih banyak Nek. Dari kisah Nenek Nabila kita tahu bahwa hidup memang keras, maka kita harus jauh lebih keras dan kuat untuk bisa menaklukkan dunia. Hidup itu sulit bagi mereka yang tidak bisa menikmatinya dan sulit bagi mereka yang selalu mengeluh pada keadaan. Dari kisah Nenek Nabila yang pantang menyerah, yang selalu berusaha untuk mencari rizki yang halal dan juga berkah, serta mencari ridha Allah. Kisah ini bisa menjadi motivasi bagi para generasi muda. Mengapa para generasi muda masih ada yang tidak bersemangat dan terkadang lelah dalam menjalani hidup ini, sementara Tuhan selalu menyemangati dengan hayya 'alal falah, bahwa jarak kemenangan berkisar di antara kening dan sajadah. Saat kita masih diberi kesempatan bangun di pagi hari, itu pertanda bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama, jadi tetaplah semangat untuk menaklukkan hari-harimu dengan sebaik mungkin. Terkadang di dalam kehidupan, pasti kesulitan akan menghampiri kita, tetapi kesulitan bukanlah sesuatu hal yang harus diratapi terus-menerus. Kesulitan merupakan sesuatu yang akan membuatmu semakin gigih dan kuat. Yakinlah, maka jalanmu akan terbuka, meskipun kabut masih menyelimuti pandanganmu. Tetap semangat dan tetaplah berusaha dalam mencari ridha Allah dalam menyusuri dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.